Tadi Fahmi tanya, karena gimana kalau malam itu jam 8 dicanangkan jam 8 sampai jam 10 setiap malam itu belajar, seenggaknya 2 jam gitu kan. Jam 8 sampai jam 10. Tapi ketika nggak belajar, kuat jam 8 sampai jam 10 itu belum tidur. Tapi ketika belajar buka buku jam setengah 9 itu udah ngantuk banget gitu kan. Pas ditutup malah nggak bisa tidur gitu kan. Nah, yaitu tadi apa? Kalau memang malam itu istilahnya Anda adalah sebuah komputer gitu kan, laptop, komputer. Komputer itu udah dinyalakan lama sekali. Nah, mana yang lebih cepat ketika baru dinyalakan buat buka-buka aplikasi dibanding dengan sudah 10 jam dinyalakan baru untuk buka-buka aplikasi untuk istilahnya operasi di Word atau Excel gitu, mana yang lebih cepat? Apakah di awal-awal ketika Anda baru menyalakan komputer atau ketika sudah lama? Nah, ketika sudah lama kan. Nah, biasanya kalau udah gitu kita klik kanan refresh itu kan, tapi kalau tetap lelet lagi, kita restart lagi gitu kan. Nah, cuman ketika Anda nanti di dalam kehidupan ini kan nggak bisa di restart, kita nggak bisa biar bisa otaknya fresh lagi. Nah, yang paling bagus untuk jam-jam belajar itu pagi, ketika Anda baru bangun tidur. Justru yang paling bagus itu Anda bangun tidur, nyawa Anda belum komplit terdownload. Nah, itu Anda masih di tahap gelombang yang tidur itu tadi, gelombang yang sangat rileks, menjadi gelombang yang lebih terjaga. Nah, biasanya tahapannya kan mau tidur kita rileks tidur. Bangun juga gitu. Bangun dari rileks, tidak rileks, akhirnya Anda benar-benar terjaga seperti itu. Nah, ketika itu Anda pakai untuk membaca, entah apapun itu, membaca buku, membaca materi, itu akan lebih mudah diingat dibanding ketika Anda sudah otak Anda itu udah penuh lah. Ketika Anda beraktivitas seharian, Anda sudah lelah fisik, lelah pikiran juga gitu kan. Anda baca. Nah, apa yang Anda lakukan ketika Anda baca kok nggak konsisten? Anda baca, misalnya Anda baca satu halaman itu, ketika Anda balik halaman sebelumnya itu lupa. Anda baca lagi, paham. Anda balik lagi, halaman sebelumnya lupa. Apa yang perlu Anda lakukan? Nah, Anda tutup saja semua buku. Anda perbaiki keadaan otak Anda. Mungkin di situ Anda belum mendapatkan energi yang cukup. Makan lagi. Nah, adik saya gitu. Adik saya kan cewek. Ketika dia belajar itu, dia sambil ngemil lah atau sambil apalah, nggak tahu. Ketika kemarin ketemu saya pulang, jadi agak gendut dia. Kayak gitu. Ya memang karena otak itu memang yang dibutuhkan dua, oksigen sama glukosa ini tadi. Itu tadi. Jadi ketika Anda kok nggak konsen, ngerasa membaca itu berat sekali, sudah tutup saja, ambil istirahat. Seperti yang minggu lalu, 15 menit belajar, 5 menit istirahat. Dan istirahatnya terserah Anda, yang penting Anda mengembalikan kondisi otak Anda sehingga Anda siap lagi untuk melanjutkan kegiatan belajar Anda. Bisa Anda makan yang manis-manis seperti itu. Kan masih muda, ada kan yang penyakit diabetes. Nah, gitu kan. Beda nanti kalau udah tua kan, mikir-mikir kalau makan yang manis-manis. Terus lagi, biasa gini, Anda baca, tiba-tiba Anda merasa kalau Anda nggak konsentrasi. Pastikan ketika Anda membaca, Anda sudah makan. Ketika Anda belajar, misalnya jam 11, Anda waktunya makan siang jam 12. Ketika Anda jam 11, Anda santai-santai saja. Ketika sudah jam 12, rasanya kok nggak masuk. Oh, ini otak ini udah habis ini bensinnya gitu kan. Makan dulu seperti itu. Jadi
Otak ini sama seperti fisik kita. Anda dorong lemari, Anda lemes puasa kan, puasa nggak makan dari pagi, udah jam 5 sore, Anda dorong lemari, lemes banget, nggak kuat kan. Nah, otak juga gitu. Anda butuh asupan energi di situ. Dan beda juga ketika Anda adalah seorang yang aktif olahraga, misalnya setiap minggu Anda suka ke gor, muter-muter lapangan, muter-muter stadion kan. Nah, dibanding Anda nggak pernah olahraga sama sekali, kira-kira mana yang punya fisik yang lebih bagus? Orang yang lebih sering olahraga. Ketika nanti dijajal kan, dicoba, satu yang nggak pernah olahraga, satu yang pernah olahraga, suruh muter lapangan, kasih waktu 20 menit, mana yang lebih banyak putarannya? Yang sering olahraga. Begitu juga otak Anda. Otak itu ada namanya neuron. Nah dia itu nggak gabung. Nah dia itu ada celahnya. Nah udah pernah lihat videonya belum? Ada yang sudah pernah? Dia itu nggak gabung. Jadi ketika Anda proses berpikir itu kan proses listrik. Dia berjalan ini kan, itu nggak ada langsung ini, tapi dia loncat. Nah ketika loncat itu nggak nyampe, ya udah nggak dapat Anda, pikiran Anda nggak muter, nggak bagus gitu kan. Nah itu tadi analoginya seperti orang yang rajin olahraga. Ketika Anda punya otak yang sering Anda gunakan untuk belajar, sering Anda gunakan untuk membaca, dibanding orang yang nggak pernah menggunakan otaknya sama sekali untuk membaca, memahami suatu masalah, memahami suatu materi, itu mana yang lebih mudah untuk menangkap materi. Nah ketika dijajal pasti jauh, seperti itu. Dan belajar itu nggak harus Anda di depan buku aja ya. Nah banyak pembelajaran itu yang bisa Anda diskusi dengan teman Anda, belajar kelompok. Nah itu adik saya suka sekali itu. Dia bikin grup. Kalau adik saya kan di Jogja sekarang. Nah setelah selesai kelas itu dia nggak langsung pulang. Nah dia sama teman-temannya itu ngerjakan bareng. Nah kayak gitu, ngerjakan bareng. Nanti yang bisa siapa bisa. Nah, kadang memang ketika pengajar di depan itu mengerjakan, itu kita lebih susah memahami bahasanya dibandingkan teman kita yang mengajari kita gitu kan. Nah kayak gitu. Nah itu bisa dicoba juga metode-metode pembelajaran. Kalau kita di sini kan TPA itu lebih banyak ke logika. Nah logika itu beda dengan pelajaran sejarah yang Anda harus menghafal, ya kan? Beda dengan pelajaran lain seperti PPKN, sosiologi, seperti itu. Anda harus menghafal apa yang ada yang di buku Anda, itu ada di otak Anda. Kalau TPA enggak. Nah makanya ketika Anda belajar sejarah itu Anda perlu banyak baca. Tetapi ketika Anda belajar TPA, tes potensi akademik, Anda tidak perlu banyak menghafalkan teorinya. Anda cukup banyak latihan. Nah bedanya di situ. Sekarang dalam satu hari berapa sering Anda latihan? Nah seperti orang yang istilahnya nge-gym. Nah nge-gym, ada yang seminggu nge-gymnya sekali saja, ada yang setiap hari. Mana yang lebih cepat terbentuk badannya? Nah yang setiap hari itu kan. Anda sehari belajar TPA 5 kali sehari. Nah 5 kali sehari, walaupun nggak banyak. Ketika Anda kerjakan 10 soal itu udah lelah, Anda istirahat, ya kan? Anda kerjakan lagi 10, Anda lelah, istirahat. Nah tapi itu sering dalam sehari. Mana yang lebih terlihat hasilnya dibandingkan dengan Anda dalam seminggu mungkin hanya sekali belajar di luar kelas. Nah, pasti kan Anda yang lebih banyak kan, lebih banyak belajarnya, lebih banyak latihannya.